Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang daya rata-rata pada noise. Lebih banyak ke white noise-nya. Nanti ada di filter juga noise-nya dengan band pass, low pass. Ini untuk menjembatani bab 5 sampai bab 6 dari buku Haikin ya, Sistem Komunikasi, edisi kelima atau 2009. Karena di bab 5 itu kita bahas tentang stochastic proses atau proses acak probabilitas, ada white noise secara umum. Kemudian masuk ke bab 6 itu SNR pada AM, FM ya. AM-nya yang double sideband, DSB yang SC ya, suppress carrier, carrier-nya di suppress, yang ditekan. Daya carrier itu ya coba ditekan, coba dihilangkan. Yang kedua itu AM-nya yang double sideband yang FC full carrier, pakai envelope. Nah, itu nanti untuk membahas ini agak membingungkan kadang seperti apa gitu. Jadi ini untuk menjembatani aja ya. Nah, saya asisten profesor atau dosen di Teknik Elektro, Tera, dan juga ngajar di Teknik Telekomunikasi. Kemudian ya di jurusannya Teknologi Produksi dan Industri ya. Oke, kita lihat ini bukunya, buku Haikin, Sistem Komunikasi edisi kelima tahun 2009, halaman 181. Di sini ada gambar ya, saya gambar ulang dari Haikin. Nah, itu ada SW ya, SW. Jadi ini dari autokorelasi dari white noise ya, autokorelasi white noise yang di transformasi Fourier. Jadi di Haikin itu dikasih pakai huruf S besar, W-nya ini terinspirasi dari white, kita nih. Kemudian dalam kurung F ini berarti F domain frekuensi. Nah, di sini ada amplitudenya ya, amplitude dari SWF ini NO per 2. Jadi di slide berikutnya akan kita bahas NO. Ini satuannya adalah watt per hertz. Watt per hertz itu berarti hertz itu kan 1 per detik ya. Berarti watt kali detik. Ini watt kali detik itu joule ya. Ini sumbu X-nya ini frekuensi. Ini frekuensi, yang atas ini adalah joule energi atau rapat spektral daya, watt per hertz ya, atau watt kali detik, hasil transformasi Fourier dari RWT ya, atau RW tau. RW tau itu autokorelasi dari white noise. Nah, di sini kita lihat rapat spektral daya dari white noise ini NO per 2 dengan unitnya 4 per hertz. Nah, white ini itu berarti spektrum yang terbentang gitu ya, di seluruh frekuensi dari minus hingga sampai hingga. Itu terinspirasi dari white itu cahaya putih. Cahaya putih mungkin sekitar sini misalnya, di 400 terahertz sampai 800 terahertz. Dari merah sampai biru ya. Setelah itu sampai ungu di atas ungu, ultraviolet, kalau di bawah merah infrared. Nah, di sini itu kan kalau cahaya putih itu dia mengandung seluruh spektrum ya, semua warna. Jadi kalau ada cahaya matahari terkena hujan rintik-rintik atau cahaya putih yang dilewatkan di prisma, itu akan dibelokkan, dibiaskan berdasarkan panjang gelombang masing-masing ya. Panjang gelombang masing-masing frekuensinya beda. Jadi warna-warni ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Tapi kalau semuanya digabung itu jadi cahaya putih. Makanya disebut white noise, draw putih itu. Jadi dia ada di semua cahaya analoginya ya. Nah, walaupun kalau cahaya putih itu di mata kita ya cuma frekuensi sekitar 400 sampai 800 terahertz. Dengan analogi itu berarti dia ada di seluruh frekuensi. Bukan hanya di cahaya putih saja, tapi di seluruh frekuensi. Nah, sebelum kita mencari daya rata-rata, kita lihat dulu NO per 2 ini. Di buku Haikin itu ditulis, ya di banyak buku-buku yang lain juga ya, kita
Oke, yang utama di Hiking ini referensi utamanya itu dua sisi ya, pada dua sisi itu NO per 2. Kalau satu sisi ya bisa saja NO misalnya. Nah, NO ini adalah K kali TE, K-nya ada konstanta Boltzmann, Boltzmann dalam Joule per Kelvin. Ya, energi per temperatur. Ya, kalau dikali Kelvin lagi, dia menjadi energi. Jadi satuannya Joule, NO. Joule ini kan watt kali detik ya. Kalau kita meteran token di PLN misalnya itu, kalau kita bayar kan watt hour atau WH. Bayarnya 1 kWh, misalnya 1.600. Atau kalau kita bayar 100.000, dapat 60-an kWh gitu. Itu berarti kita pakai energi ya dalam jam, berapa watt dalam jam, berapa ribu watt dalam jam yang kita bayar. Ya, hanya kan 24 jam ya. Kalau dalam satuan detik berarti watt detik. Nah, hertz itu kan per detik gitu ya. Frekuensi itu kan kebalikan dari waktu. Jadi bisa dibilang watt detiknya adalah watt per hertz. Jadi rapat spektral daya gitu. Ya, jadi energi ini jadi rapat spektral daya. Jadi kalau kita lihat nanti, nah ini energinya, rapat spektral daya 0 0 per 2 dikali F. Ya. Jadi watt per hertz dikali hertz. Ini hilang hertznya, jadi daya rata-rata. Anggap aja PW, W-nya itu white. Daya rata-rata white noise itu N per 2 dikali F yang terbentang luas tak hingga. Nah, di buku referensi juga disebutkan bahwa ya tak hingga dan tak terbatas nilainya, jadi sulit sekali direalisasikan. Hanya saja secara matematika enak lah untuk diotak-atiknya. Secara praktis juga nanti akan difilter ya white noise ini. Nah, ini watt per hertz dikali hertz. Jadinya watt kalau dikali. Ini hasil transformasi Fourier dari autokorelasi white noise ini. Kan kalau white noise, sinyal yang white noise itu kan satuannya voltase tegangan nih. Kalau di autokorelasi ya seperti voltase kuadrat lah gitu. Jadinya power, daya nih. Ini daya dikali waktu ya. Jadi integral dari daya kali waktu, atau itu kan energi ya. Jadi sumbu Y dikali sumbu X ini tahu nih jadinya energi atau joule. Nah, transformasi Fourier dari atau korelasi ini kan berarti uh, dia ini watt ini dikali dengan d tau ya. D tau itu berarti waktu. Jadi dia watt detik jadinya energi. Jadi ini hasil transformasi dari ya seperti ini, watt detik. Hasil transformasi Fourier. Dan kebalikannya lagi, ini kalau di transformasi Fourier, berarti ini joule ini atau watt per hertz kali F, kali df kan, sama eksponen, itu menjadi watt lagi gitu. Nah, luas itu di sini ya, luas untuk menjadi jaya tuh dikali aja nih. Dikali ya antara amplitudenya ini, energinya atau watt per hertz dikali dengan F. Makanya besar sekali. Ini hasil autokorelasinya daya. Dayanya ini waktu. Daya kali waktu adalah joule. Joule kali frekuensi adalah watt. Jadi dia bolak-balik ya. Bolak-balik. Ini juga transformasi dari waktu ke domain frekuensi. Waktu dan domain frekuensi. Ini autokorelasi dari sinyal white noise. Ini Dirac ya. Delta function ini nilai impuls. Delta function dia ada nilai ketika dalam kurung ini isinya 0. Jadi dia ada 0, dia ada nilai, terus dia di sisa lainnya 0. Jadi kalau ada banyak Diracnya, biasanya minus N ke NT ya, dia ada sampelnya gitu. Berapa? Oke, sekarang kita lewatkan ke low pass filter dulu ya. Nah, apa yang terjadi ya? Ini kan tadi yang enggak, NO per 2 kita lewatkan ke low pass filter seperti ini. Nah, ini low pass filter.
ada bandwidth transmisi. Kalau ini di buku di bab 6 itu nanti dipakai untuk SNR channel, SNR channel atau SNR referensi untuk mencari figure merit ya. Figure merit itu SNR dari output detektor dibagi SNR dan referensi atau channel. Jadi white noise ini di filter dengan band pass filter, band pass lagi, low pass filter, salah ya. Low pass filter karena ini message itu kan ada di ya, kayak suara kita misalnya sampai berapa misalnya sampai 15.000 kilohertz ya. Atau berapa tuh? Berapa kilohertz? Kalau yang kita dengar tuh kan yang bisa didengar itu audio tuh kan 20 hertz sampai 20.000 hertz ya, 20 sampai 20 kilohertz. Nah, itu kan low frekuensi low ya. Sedangkan kalau misalnya AM FM itu yang membawa pressure carrier-nya di sekitar sini ya bisa sampai 1,6 megahertz ya sampai puluhan ratusan megahertz. Itu disebutnya high frekuensi ya. Jadi difilter aja di sini. Jadi tidak semua noise nanti yang dayanya muncul karena difilter, dibuang noise-nya. Hanya di sekitar bandwidth message aja gitu. Ini bandwidth transmisi, ini B ini bandwidth message-nya. Kalau di bab 5 pakai B, kalau di bab 6 pakai W itu bandwidth message. Ini N over 2. Nah, ini kita sebutnya white noise-nya tuh yang kiri, yang kanan ini sebutnya filter noise. Pakai W, white, N ini berarti noise yang sudah difilter. Kalau ini noise-nya yang white. Ini yang digunakan di Hykin ya. Ini low pass filter. Kemudian bandwidth transmisinya ini bernilai BT sama dengan 2B, N2B ya. B sampai berarti 2B. Ini bandwidth transmisi ya. Ini bandwidth message-nya. Nah, B ini adalah bandwidth filter maupun pesan atau message, bisa juga bilang W ya. Tapi kalau W ini bingung dengan watt, menurut saya B ini mungkin kasih BM aja ya, B underscore M, bandwidth message. Kayak lebih enak harusnya. BM, kalau BT bandwidth transmisi, kalau BM bandwidth message misalnya. Kalau di Hykin itu pakai W yang bab 6. W ini bingung dengan watt juga nanti ya, khawatirnya. Oke, bagaimana dari rata-ratanya? Nah, ini ada PN ya. Dari rata-rata dari noise ini, PN. Nah, ini adalah total dari luas persegi panjang atau integral ya, integral. Jadi joule atau watt per hertz dikali hertz. Jadinya daya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ideal ya. Yang ideal. Ini BT dikali NO per 2. NO per 2 dikali BT. Nah, BT ini 2B. Jadi B kali NO. Atau BTNO per 2. Itu daya rata-ratanya. Nah, ini yang menjadi nanti untuk di SNR channel, SNR channel di AM FM ya. Nanti yang bagian atasnya itu adalah daya sinyal, bagian bawahnya ini adalah BN0 atau WN0 kalau di bab 6. Nah, kemudian bagaimana kalau bandpass filter? Bandpass filter ini kita biasanya kalau baru masuk ke dalam diterima receiver ya, diterima untuk menghilangkan bandwidth noise segala macam itu di band pass filter dulu di sekitar frekuensi carrier ya, frekuensi carrier di sini. Nah, kemudian kita lihat, nah jadi ada dua nih, ada dua ya, BT-nya ada dua kiri kanan. Karena ada di sekitar. Kalau yang tadi itu satu ya, BT-nya satu karena dia di tengah ya. Satu. Kalau ini BT-nya ada dua. Kalau band pass filter. Ini masih sama ya, B-nya bisa bandwidth filter atau message. Kali bukan message sih. Bandwidth-nya ini bandwidth band pass filter bukan. Tapi sama juga.
dia ada message juga ya, pakai WB-nya ya, kiri kanannya. Jadi upper sideband sama lower sideband ya. Di sini misalnya carrier, sebelah kanan ini upper, sebelah kiri ini lower sideband. Nah, gimana ininya uh, dayanya ya? Dayanya ada dua tuh, dua PN. Jadi 2 kali BT NO per 2. Kemudian ini bagusnya PN tadi PNL aja ya, ini PN low speed, ini PNB harusnya, PN untuk band pass filter biar nggak bingung ya. Jadi ya 2BN0 ya. Ini dipakai nanti untuk keluaran di detektor, noise untuk keluaran dari detektor, jadi SNR outputnya nanti ya begitu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi yang dipraktisin nanti ya di filter dari low pass atau dengan band pass. Jadi nggak semuanya ya. Itu ada cuma perkalian aja, simple lah sebenarnya. Karena bingung-bingung kadang apa maksudnya gitu. Terbalik-terbalik kadang bingung apa maksudnya. Yang menggunakan lebih paham dengan ini ya. Nah ini ada di peraturan Kominfo ya, nomor 13 tahun 18 itu kalau AM di 535 kHz sampai 1,6 MHz. Sedangkan FM, ini AM, ini FM itu 8,75 sampai 108 MHz. Ya demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.